Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data BD Official. Kali ini BD Official akan memberikan penjelasan mengenai transformasi guru dan tenaga kependidikan program pendidikan profesi guru prajabatan tahun 2022 untuk model baru ya teman-teman semuanya. Namun sebelum saya menjelaskan tentang PPG Prajabatan tahun 2022 model baru, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar, subscribe, like, komen, dan share PD Official. Oke, di sini teman-teman dijelaskan mengenai tugas dan fungsi Ditjen GTK berdasarkan Permendikbudristek nomor 28 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kemendikbudristek tanggal 23 Agustus tahun 2021 yang menjelaskan mengenai tugas penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. Di mana di sini untuk poin yang keempat yaitu pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan profesi guru. Ya, teman-teman, dasar hukumnya yaitu nomor 28 tahun 2021. Terus di sini dijelaskan mengenai tugas dan fungsi Direktorat PPG berdasarkan Dikbud-Ristek nomor 28 tahun 2021 yang menjelaskan mengenai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan profesi guru serta pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan profesi guru ialah ada beberapa fungsi, yaitu fungsi nomor satu, penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendidikan profesi guru, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang PPG, pelaksanaan kebijakan di bidang PPG, penyiapan bahan pembinaan di bidang PPG, pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu dosen, dan tenaga kependidikan pada PPG, fasilitasi di bidang PPG, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang PPG, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang PPG, dan pelaksanaan urusan ketata-usahaan direktorat. Nah, di sini dijelaskan mengenai transformasi GTK ya, kerangka umum transformasi GTK, di mana tujuan Kemendikbud ialah Merdeka Belajar yang mempunyai profil pelajar Pancasila ya teman-teman. Eh, Goalnya ialah siswa itu nanti mempunyai pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana strategi utama Kemendikbud ialah melakukan atau mencanangkan program sekolah penggerak. Di mana program-program utama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang pertama, transformasi kepemimpinan pendidikan melalui program guru penggerak, terus transformasi PPG Prajabatan menggunakan model PPG model baru, pengembangan ekosistem belajar guru di setiap provinsi yaitu menggunakan Balai Guru Penggerak, pemberdayaan komunitas pendidikan gotong royong yaitu POP, program organisasi penggerak, dan regulasi serta tata kelola SDM GTK yaitu tata kelola SDM GTK berpusat pada murid ya teman-teman. Merdeka Belajar. Terus program-program terkait seperti kebijakan, teknologi, asesmen, dan kurikulum. Selanjutnya, di sini dijelaskan mengenai pendidikan profesi guru prajabatan menjadi mekanisme suplai guru yang efektif dan efisien. Situasi saat ini dilihat bahwasanya PPG Prajabatan dilakukan belum mempertimbangkan kebutuhan guru. Arahan kebijakan baru PPG Prajabatan dilakukan berdasarkan kebutuhan guru. Yang nomor dua, untuk keselarasan rekrutmen dari seleksi hingga induksi, lulusan PPG Prajabatan belum memiliki kepastian untuk direkrut menjadi guru. Guru baru masih perlu mengikuti PPG dalam jabatan karena PPG sertifikasi guru tidak menjadi syarat dalam rekrutmen guru. Pelaksanaan program induksi guru pemula tidak terstruktur dengan baik. Sedangkan arahan kebijakan baru, lulusan PPG Prajabatan langsung direkrut menjadi guru pemula. Guru yang direkrut mengikuti PPG dan mendapat sertifikasi sebelum bertugas menjadi guru ya Prajabatan. Induksi guru pemula dilakukan secara terintegrasi dengan PPG dan menjadi syarat sebelum seorang guru mulai bertugas. Guru pemula akan mengenal karakteristik sekolah, rekan sejawat, murid, orang tua, dan masyarakat tempat ia mengajar. Untuk poin tempat
praktik atau latihan, situasi saat ini program praktik lapangan PPG Prajabatan tidak memiliki relevansi yang kuat dengan tempat mengajar guru pemula. Sedangkan arahan kebijakan baru, program praktik lapangan Prajabatan dilakukan di tempat kerja guru semula sehingga menjadi sangat relevan. Untuk koordinasi, situasi saat ini tidak terjalin sinergi yang optimal antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan universitas serta sekolah dalam rekrutmen guru baru. Arahan kebijakan baru, semua pemangku kepentingan bersinergi dalam perekrutan guru baru, mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, universitas, hingga satuan pendidikan ataupun Terus di sini dijelaskan mengenai masalah-masalah yang terjadi di berbagai supply saat ini. Yang pertama dari mulai perencanaan. Pada perencanaan untuk poin penanggung jawab dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai otoritas, didukung oleh Ditjen GTK sebagai pemegang data nasional. Untuk rekap masalah tidak terjadi secara optimal, sedangkan untuk PPG sendiri dilakukan oleh Ditjen GTK dengan LPTK. Lulusan PPG Prajabatan belum tentu direkrut menjadi guru, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Untuk pengajuan formasi dilakukan oleh pemerintah daerah, sering tidak berdasarkan data perencanaan yang solid. Pengajuan formasi tidak memenuhi kebutuhan. Untuk persetujuan formasi dilakukan oleh Kemenpan RB, formasi kadang tidak disetujui karena ketidakpastian anggaran. Untuk seleksi, Panselnas, Kemenpan RB, BKN, Kemendikbud, Kemenak, Kemendagri, Kemenq, BSSN, dan BPPT, serta BPKP. Tidak ada syarat ya lulusan PBG sebagai pelamar untuk menjadi guru. Terus untuk penempatan dilakukan oleh pemerintah daerah, untuk penugasan dilakukan oleh pemerintah daerah, dan guru baru perlu PBG dan sertifikasi, serta untuk induksi tidak dilakukan. Maka, kesimpulannya ialah tidak terjalin sinergi yang optimal antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, universitas, dan sekolah dalam perekrutan guru baru. Ini masalahnya ya teman-teman semuanya. Terus di sini dijelaskan mengenai sejak 2006 PBG Prajabatan baru menghasilkan 27.935 lulusan. Di sini dijelaskan ada PBG PGSD berasrama dari mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2011, jumlahnya 2000 sekian. PBG Basic Science berasrama dari tahun 2011 sampai 2012, sejumlah 632. PBG terintegrasi berkewenangan tambahan dari mulai 2015 sampai 2017 sebanyak 1000 sekian. PGSM 3T dari mulai 2013 sampai 2018 sebanyak 16.000 sekian. PPG SMK kolaboratif dimulai dari 2012 sampai 13 sebanyak 705 dan PPG Prajabatan bersubsidi dari mulai tahun 2017 sampai 18 ialah sebanyak 6.325. Dengan total jumlah peserta dari masing-masing kategori ialah 27.935 lulusan sejak tahun 2016. Mohon maaf, sejak tahun 2000. Terus di sini disebutkan mengenai pengajuan formasi kebutuhan guru di tahun 2021 difokuskan untuk memenuhi kebutuhan penggantian guru yang pensiun di tahun 2022 ke atas. Di sini dijelaskan mengenai kekurangan guru dengan memperhitungkan pensiun dalam 5 tahun ke depan. Pada tahun 2020, sejumlah 72.000 sekian itu guru pensiun, sehingga kekurangannya 1 juta lebih. Untuk tahun 2021 yang pensiun 69.000, kekurangannya juga 1 juta lebih. Untuk tahun 2022 yang pensiun ialah sebanyak 77.124 guru dengan kekurangannya 1.167.000 sekian. Tahun 2023 yang pensiun 75.000, kekurangannya juga semakin besar. Tahun 2024 pensiunnya 69.000, kekurangannya 1.312.000 sekian. Dengan total pengajuan formasi untuk tahun 2021 ialah 152.319 guru.
Untuk kebutuhan guru 2022, PPG Prajabatan model baru, ini disebutkan bahwasanya untuk CASN guru langsung bertugas sebagai guru pada masa menjalani studi PPG. Untuk PPG Prajabatan model baru, CASN guru menjalani studi PPG dulu sebelum bertugas menjadi guru. Artinya, bagi Bapak Ibu guru yang nantinya keterima sebagai calon aparatur sipil negara, maka Bapak Ibu nanti akan dibekali ilmu dulu atau menjalani studi PPG dulu sebelum bertugas sebagai guru untuk PPG model baru. Sedangkan ini kan disebutkan ada PPG masa transisi ya teman-teman. Yang transisi ini CASN guru langsung bertugas sebagai guru pada masa menjalani studi PPG. Jadi bebarengan. Ini tahun 2022. Sedangkan tahun 2023 ini masuk ke PPG Prajabatan model baru. Nah, di sini selanjutnya akan dibahas mengenai rancangan PPG Prajabatan tahun 2022, yaitu struktur program PPG Prajabatan model baru. Yang pertama untuk mata kuliah inti terdiri dari beberapa poin. Ialah yang pertama, mata kuliah inti adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh calon guru, yaitu filosofis pendidikan Indonesia, pemahaman tentang murid dan pembelajarannya, prinsip dasar pengajaran dan asesmen yang efektif, pembelajaran sosial emosional, praktik pengalaman lapangan, dan proyek kepemimpinan seminar PPG berbasis portofolio digital. Untuk mata kuliah selektif adalah mata kuliah yang dipilih oleh calon guru dari sejumlah pilihan yang disediakan oleh perguruan tinggi penyelenggara PPG Prajabatan. Mata kuliah pilihan selektif berasal dari daftar mata kuliah pilihan PPG Prajabatan yang ditetapkan secara nasional. Yang selanjutnya ada mata kuliah elektif, di mana mata kuliah elektif ini adalah mata kuliah yang dipilih oleh calon guru dari sejumlah pilihan yang disediakan oleh perguruan tinggi penyelenggara PPG Prajabatan. Mata kuliah pilihan elektif dapat berasal dari daftar mata kuliah pilihan program PPG Prajabatan secara nasional, atau dari mata kuliah pilihan yang dikembangkan oleh perguruan tinggi secara mandiri. Caranya ialah perlu dipertimbangkan diferensiasi kurikulum lulusan pendidikan dan non-kependidikan, atau diferensiasi ke dalam keahlian pada aspek yang sama. Lihat model kompetensinya, Bapak Ibu. Terus di sini untuk mata kuliah selektif, itu apa saja? Mata kuliah selektif itu ada literasi dalam berbagai mata pelajaran. Ada teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, ada pengantar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, ada perencanaan dan pengembangan kurikulum, ada diferensiasi pengajaran dan mata kuliah selektif, pengajaran dan pembelajaran dengan metode daring dan campuran, design thinking dalam pendidikan, computational thinking dalam pendidikan, perspektif sosial kultur dalam pendidikan Indonesia, pendidikan di. Nah, untuk rancangan tahapan asesmen PPG Prajabatan model baru, yang tahap awal yaitu administrasi, CV, dan esai, yaitu informasi umum, pengalaman mengajar, pengalaman pelatihan, dan lain sebagainya. Ini masuk ke indikator biodata dan pengalaman. Untuk tahap awal mengenai pengetahuan dan keterampilan, yaitu tes penguasaan konten, pedagogi, dan knowledge, tes kemampuan dasar literasi numerasi. Untuk tahap akhir yaitu tes kepribadian dan wawancara. Untuk rancangan tahapan PWG Prajabatan model baru untuk peserta, di mana calon mahasiswa lulusan S1 maupun D4 pendidikan maupun non-pendidikan mengikuti seleksi melalui pendaftaran. Lulus seleksi administrasi berupa pas foto terbaru, scan KTP, scan ijazah dan transkrip S1, dan mengunggah CV. Lulus tes tahap awal yaitu tes penguasaan konten, pedagogi, konten, dan kemampuan dasar literasi serta numerasi. Lulus tes tahap akhir seperti tes psikologi dan wawancara. Terus konfirmasi ketersediaan LPTK dan lokasi PPL, penetapan peserta, dan lapor diri. Di mana pelaksanaan PBG untuk mata kuliah inti 18 SKS, mata kuliah selektif 4 SKS, mata kuliah elektif 4 SKS, PPL 18 SKS, seminar pendidikan profesi guru berbasis portofolio digital 1 SKS, dan
nantinya akan melakukan ujian akhir. Luaran daripada PPG Prajabatan model baru ini nanti ialah guru yang profesional. Di sini disebutkan bahwasanya seleksi dilakukan untuk memperoleh profil lulusan yang berkualitas. Proses seleksi transparan dan akuntabel. Hasil seleksi digunakan sebagai asesmen awal atau baseline pengembangan diri guru. Nah, luaran PPG Prajabatan, lulusan Prajabatan adalah guru profesional pemula sebagai landasan untuk pengembangan profesi yang berkelanjutan. Profil lulusan memiliki kapasitas yang sama yang berlaku secara nasional. Guru memerlukan pengalaman pembelajaran yang bermakna karena kecenderungan akan meniru dengan yang pernah dialami dan perlu semakin didekatkan dengan dunia. Oke, selanjutnya dibahas mengenai data sasaran PPG Prajabatan 2022 model baru. Di mana pada tahun 2022 sampai 2024 ini data guru pensiun di tahun 2022 sebanyak 77.124 guru. Tahun 2023 ada 75.195, tahun 2024 sebanyak 69.762. Dengan total dari 2022 sampai 2024, 222.081 orang guru yang pensiun. Nah, maka dari itu di sini diberikan list daftar guru pensiun tahun 2022 sampai 2024 per provinsi dari mulai Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Riau, Nusa, Kalimantan Selatan, sampai dengan Provinsi Papua Barat. Total keseluruhannya ialah 222.081 orang guru yang diprediksi akan pensiun di tahun 2022 sampai 2024. Nah, data pensiun guru untuk 2022 sampai 2024 dengan kriteria yang pertama tahun 2022 sebanyak 62.435, tahun 2023 60.449 dan tahun 2024 56.193. Di mana data guru pensiun ini dengan kriteria yang pertama tidak menyertakan kepala sekolah, tanpa muatan lokal bahasa daerah yang tidak diketahui jenis bahasanya, dan tanpa bidang studi yang kebutuhannya di bawah 30 syarat minimal 1 rombel. Jadi prediksinya dengan beberapa kriteria ini teman-teman. Sebanyak ini guru yang akan pensiun tahun 2022 sampai 2024. Terus di sini disebutkan juga data guru pensiun dari 2022 sampai 2024 per bidang studi. Dari mulai guru kelas SD, guru biologi, guru kimia, guru IPA, bimbingan dan konseling, bahasa Inggris, seni budaya, IPS, matematika. Ada sosiologi, tata, ada juga kuliner, agribisnis tanaman. Di mana untuk tahun 2022 62.435. 2023 60.449, 2024. Selanjutnya tentang kebutuhan rombel PBG Prajabatan model baru untuk mengisi pensiun di tahun 2022. Diasumsikan sasarannya yaitu mencapai 40.000 guru. Di mana untuk prediksinya yaitu untuk guru kelas SD, bidang studi guru kelas SD, jumlah guru pensiun di tahun 2022 ialah sebanyak 35.000 guru. Sekian, dengan total calon mahasiswa prajabatan yaitu 23.000 sekian, dan jumlah rombel yang dibuka ialah sebanyak 767. Selanjutnya di sini juga ada mata pelajaran bidang studi biologi untuk jumlah guru pensiun di tahun 2022 yaitu sebanyak 343 guru dan calon mahasiswa prajabatan yaitu 220 dan jumlah rombel yang dibuka ialah 7. Di sini juga ada untuk bidang studi lain seperti yang terakhir ini bidang studi kuliner dengan jumlah guru pensiun di tahun 2022 sebanyak 34 dan calon mahasiswa prajab sebanyak 30 dan jumlah rombel yang dibuka ialah 1. Dengan total calon mahasiswa prajabatan tahun 2022 yaitu sebanyak 40.000 guru.
Terus di sini juga ada perhitungan kebutuhan rombel PBG Prajabatan model baru untuk mengisi pensiun di tahun 2022 sampai 2024. Asumsinya ialah sasarannya 40.000 guru. Di mana gambarannya untuk guru kelas SD itu jumlah guru pensiun dari 2022 sampai 2024 sebanyak 97.000 sekian, total calon mahasiswa prajar 21.000 sekian, dan jumlah rombel yang dibuka ialah 728. Ada juga di sini untuk guru bidang studi fisika, jumlah guru pensiun tahun 2022 sampai 2024 sebanyak 1.186, total calon mahasiswa prajar 266, dan jumlah rombel yang dibuka sebanyak PAN. Terus di sini untuk poin ke-35 ada bahasa Sunda, jumlah guru pensiun tahun 2022 sampai 2024 sebanyak 143, total calon mahasiswa prajabatnya 32 mahasiswa, dan jumlah rombel yang dibuka ialah 1. Selanjutnya di sini penjelasan mengenai timeline pelaksanaan PPG tahun 2022, di mana untuk PPG Prajabatan model baru TMT 2020 sampai 2022 sebanyak 40.000 peserta dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Desember tahun 2022. Dengan kebutuhan dosen yaitu untuk PPG Prajabatan model baru sebanyak 20 dosen. Ini sebagai prediksinya teman-teman semuanya. Oke, jadi seperti itu penjelasan saya mengenai PPG Prajab model baru tahun 2022. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan dukung terus PD Official dengan cara subscribe, like, dan tinggalkan komentar pada video ini ya teman-teman semuanya. Salam data, salam literasi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.